Yes, lah aman. Kalinya nih. Ya Allah, Robi. Tolong ini kan. Aduh, ya double nanti. Palanya bisa itu, Kang? Iya. Lama-lama tembus. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Honorer di Tulang Bawang diduga dianiaya oknum pejabat usai upacara. Seorang tenaga honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang bernama Juwita berusia 41 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oknum pejabat di tempatnya bekerja. Kejadian penganiayaan terjadi di kantor Dinas Pendidikan Tulang Bawang setelah upacara bulanan di halaman kantor Bupati setempat pada Jumat 17 Februari 2023. Penganiayaan yang dialami Juwita terjadi saat tiba di kantor Dinas Pendidikan Tulang Bawang setelah mengikuti upacara bulanan. Dari bukti foto yang ditujukan terlihat terdapat luka pada bagian batang hidung korban hingga mengeluarkan darah. Luka tersebut diduga akibat dari pukulan yang dilakukan oknum pejabat menggunakan ponsel miliknya. Menurut Juwita pada Sabtu 18 Februari 2023, saat tiba di kantor tiba-tiba ia dipukul RF menggunakan ponsel hingga mengenai bagian hidung sampai terluka dan berdarah. Ia menuturkan tidak tahu secara pasti penyebab RF marah hingga melakukan aksi kekerasan terhadapnya kemarin. Namun Juwita mengingat sebelum kejadian ia bersama dengan rekan kerja lainnya sempat mengikuti apel bulanan bersama di halaman kantor Bupati setempat. Saat akan mengikuti apel, dia dan rekan-rekannya yang lain sempat bercanda. Selain itu ia menjelaskan saat itu ada rekannya yang menanyakan siapa bosnya. Ia pun menjawab tidak tahu bosnya ada atau tidak. Menurutnya tidak ada candaan jawaban yang berlebihan saat apel berlangsung kemarin bersama dengan rekan-rekan yang lain. Akibat kejadian itu, ia langsung melaporkan peristiwa penganiayaan yang menimpanya ke Mapolsek Menggala. Juwita berharap anggota kepolisian khususnya Polsek Menggala dapat segera menindaklanjuti laporannya tersebut. Petugas Damkarmat Lampung Selatan berhasil evakuasi ular sanca sepanjang 3 meter. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter gegerkan warga di Dusun Labuhan, Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan pada Jumat 17 Februari 2023. Beruntung ular sanca yang gegerkan warga tersebut segera dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Kadis Damkarmat Lampung Selatan Muhammad Sefri Masdian mengatakan pihaknya berhasil mengamankan ular sanca sepanjang 3 meter yang masuk ke rumah warga di Dusun Labuhan, Desa Palas Jaya, Palas. Menurutnya pada Sabtu 18 Februari 2023, awalnya petugas dari Posko Kalianda mendapat laporan terkait keberadaan seekor ular sanca dari salah seorang warga bernama Sunarti pada Jumat 17 Februari 2023 sekitar pukul 9:37 menit. Sebanyak 6 orang anggota dari Posko Kalianda diberangkatkan untuk melakukan proses evakuasi. Sesampainya di lokasi, Samin sang komandan regu memberikan arahan kepada 5 orang anggotanya untuk langsung mencari ular sanca yang bersembunyi di dekat kandang ayam. Ular tersebut tak menyulitkan petugas sehingga bisa segera dievakuasi dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ular sanca sepanjang kira-kira 3 meter itu pun akhirnya berhasil dievakuasi. Sefri mengimbau bagi siapa saja yang menemukan keberadaan hewan reptil sejenis ular dan biawak serta sarang lebah untuk tak sungkan-sungkan memberitahu petugas Dinas Damkarmat.
Tahun 2023, unit Tipidel Polres Lampung Timur tangani kasus ilegal logging dan perburuan liar. Sepanjang tahun 2023, unit tindak pidana tertentu Reserse Kriminal Polres Lampung Timur Polda Lampung berhasil menangani 2 kasus. Adapun 2 kasus tersebut diungkap unit Tipidel Reskrim Polres Lampung Timur pada bulan Januari dan Februari 2023. Hal itu dipaparkan Kanit Tipidel Reskrim Polres Lampung Timur Ibda Embiani saat dikonfirmasi pada Sabtu 18 Februari 2023. Ia mengatakan pada akhir Januari pihaknya berhasil mengungkap 1 kasus penebangan liar di hutan register. Illegal logging tersebut terjadi di register 38 di Desa Girimulyo, Kecamatan Sekampung pada 31 Januari 2023 lalu. Selanjutnya, pada 11 Februari 2023, unit Tipidel Reskrim Polres Lampung Timur kembali berhasil menahan 1 pelaku dugaan perburuan liar di Taman Nasional Waikabas. Ia menyebutkan saat diamankan pelaku membawa senjata api yang diduga akan melakukan perburuan liar. Yani menjelaskan kedua kasus tersebut saat ini masih dalam tahap sidik. Selain 2 kasus itu, unit Tipidel Reskrim Polres Lampung Timur juga telah melakukan pelimpahan kasus terhadap kasus di tahun 2022. 1 kasus tersebut terkait dengan tambang pasir ilegal yang masuk dalam pelimpahan tahap 1 di Januari tahun 2023. Menyikapi kasus ini, ia mengimbau agar masyarakat tidak memasuki kawasan TNWK. Menurutnya, perburuan liar merupakan kejahatan dan melanggar undang-undang. Alasan tidak kooperatif, Kepala Kampung Poncowati minta 5 kadus mundur. 5 kepala dusun di Kampung Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah diminta mundur dari jabatannya. Permintaan mundur tersebut atas rekomendasi Kepala Kampung Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah, Abu Bakar Sodik. Kepala Kampung Poncowati, Abu Bakar Sodik membenarkan dirinya meminta kelima kepala dusun di Kampung Poncowati untuk mengundurkan diri. Abu mengatakan dari 7 dusun yang ada di Kecamatan Poncowati, 5 kepala dusun diminta mundur. Menurut Abu Bakar Sodik, kelima kepala dusun tidak dapat menunjukkan sikap kooperatif. Sikap non-kooperatif sudah dirasakan Abu Bakar Sodik sejak serah terima jabatan Kepala Kampung pada Senin 3 Oktober 2022 lalu. Abu Bakar kepada Tribun pada Jumat 17 Februari 2023 mengatakan 5 kadus itu tidak bisa diajak kerjasama, padahal jabatan Abu sebagai Kepala Kampung terpilih adalah resmi secara hukum. Selain itu, kata Abu, pada kontestasi pemilihan kepala kampung mereka juga tidak bersikap netral sebagai aparat kampung. Kelima kepala dusun secara gampang memihak salah satu calon. Sementara Camat Terbagi Besar Priyadi mengatakan sampai saat ini ia belum dapat laporan pemberitahuan dari Kepala Kampung Poncowati. Namun dirinya telah mendengar kabar kalau Kepala Kampung Poncowati tidak menghendaki kelima kepala dusun tersebut. Menurutnya, jika benar maka tidak semudah itu Kepala Kampung memberhentikan Kepala Dusun. Karena bila mengacu Perbub, Kepala Dusun harus menyatakan mundur baru bisa diganti. Oleh karena itu, dirinya mengimbau seluruh Kepala Kampung di Terbagi Besar untuk bisa berkoordinasi dengan Kepala Dusun masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Fatul Arifin mengatakan untuk mengganti Kepala Dusun harus ada alasan yang kuat. Jadi, tidak cukup dengan alasan ketidaksukaan secara subjektif saja, harus sesuai dengan aturan. Dapat sertifikat halal MUI, pelanggan Mixu di Lampung kini lebih tenang. Pelanggan es krim Mixe di Lampung menyambut baik dengan diterbitkannya sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Amanda, salah satu pengunjung Mixe Enggal Bandar Lampung pada Jumat 17 Februari 2023 mengatakan, bersyukur MUI telah memberikan sertifikat halal kepada manajemen Mixe. Ia mengatakan pelanggan akan lebih tenang mengonsumsi es krim yang dijual Mixe di Enggal Bandar Lampung tersebut karena ada sertifikat halal dari MUI.
Menurut siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung tersebut, dirinya tidak was-was lagi saat meminum es krim karena sudah mendapatkan label halal. Amanda mengatakan sebelumnya tidak tahu kalau es krim tersebut tidak halal dan baru tahu pada hari di mana es krim tersebut mendapatkan sertifikasi halal. Katanya sebelum tahu halal ia tetap membeli karena rasanya enak. Gadis cantik ini berharap Mixe berkembang dan lebih baik lagi untuk rasa hingga pelayanannya. Sementara Kepala Toko di Kota Bandar Lampung, Andika, mengatakan karyawan pasti senang dengan dikeluarkannya sertifikat halal dari MUI. Menurutnya ini menjadi kabar gembira bagi semua karyawan Mixe di seluruh Indonesia. Dan katanya dengan sertifikat halal tersebut konsumen lebih yakin lagi untuk membeli es krim. Ia juga mengatakan pimpinan telah memberitahukan kalau sejak 13 Februari 2023 MUI akan memberikan sertifikat halal. Berita selanjutnya, promo beli 6 ayam hanya Rp66.000 di KFC Lampung berlaku hanya 2 hari. KFC Lampung menggulirkan promo yang hanya berlaku selama 2 hari, yaitu tanggal 21 dan 22 Februari 2023. Chief Leader KFC Kedaton Dian Setiadi mengatakan, promonya adalah membeli 6 ayam hanya dengan Rp66.000. Menurut Dian, pada Sabtu 18 Februari 2023, promo tersebut diberikan untuk menyambut ulang tahun BCA yang ke-66 tahun. Promo ini bisa didapatkan jika melakukan transaksi melalui My BCA, BCA Mobile, Sakuku, dan kartu kredit BCA berlogo BCA Card. Transaksi bisa menggunakan QRIS di My BCA, BCA Mobile, dan Sakuku berlaku di tanggal 21 Februari 2023. Lalu transaksi menggunakan kartu kredit BCA berlogo BCA Card berlaku pada tanggal 22 Februari 2023. Dian mengatakan masing-masing konsumen hanya bisa 1 kali transaksi dan untuk pembelian dine-in, take away, dan juga drive-thru. Selain itu masih ada promo lain yang masih berlaku di KFC Lampung. Promonya adalah combo 2 super komplit yang belum memiliki batas waktu, namun promo ini hanya berlaku untuk dine-in. Di promo ini ada harga spesial sebesar Rp54.545 untuk pembelian 2 potong ayam, 2 nasi, 2 KFC cream soup, dan 2 Coca-Cola reguler. Harga spesial Rp54.545 itu juga berlaku untuk pembelian 2 crispy burger, 2 french fries reguler, dan 2 Coca-Cola reguler. Berikutnya ada promo combo spesial drive-thru yang juga belum memiliki batas waktu berlakunya. Promonya adalah 3 potong ayam, 2 nasi, dan 2 KFC cream soup hanya senilai Rp68.182. Promo lainnya gratis super besar 1 setiap pembelian super besar 8 yang berlaku untuk drive-thru. Promo ini berlangsung pada Senin hingga Rabu di tanggal 1 Februari sampai 29 Maret 2023. Selanjutnya ada promo combo coffee yang berlaku pada tanggal 25 sampai tanggal 3 setiap bulannya mulai tanggal 26 Januari hingga 3 April 2023. Di promo ini es kopi susu dan 1 piece donat hanya Rp23.000 serta 2 es kopi susu hanya sebesar Rp30.000. Kemudian es kopi susu ice butter cookies, 1 piece donat, dan 2 piece cookies hanya sebesar Rp50.000. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.